Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nargenah dengan NPM 1755-2011-10013. Saya mahasiswa semester 6, program studi S1 Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Jadi, untuk melengkapi ujian tengah semester keamanan website, saya akan membuat video tentang insecure deserialization. Baiklah, kita akan langsung masuk ke dalam materinya, yaitu insecure deserialization. Sebelum itu, kalian pernah nggak sih tahu apa itu OWASP Top 10? Apa saja itu OWASP Top 10? Jadi, OWASP Top 10 adalah sebuah panduan bagi para developers dan security team tentang kelemahan-kelemahan pada webs yang mudah diserang dan harus segera diteliti. Kelemahan-kelemahan ini memudahkan hacker untuk menanam malware, mencuri data, atau mengambil alih sepenuhnya website di komputer Anda. OWASP Top 10 ini biasa diupdate secara rutin oleh sebuah tim yang terdiri dari pakar-pakar keamanan website di seluruh dunia. OWASP Top 10 merekomendasikan perusahaan-perusahaan untuk memperhatikan ke-10 masalah yang ada pada dokumen ini untuk mengamankan website dan data mereka dari ancaman hacker. Selanjutnya, kita kenalkan dulu apa saja itu OWASP Top 10. Itu ada injection, broken authentication, sensitive data exposure, XML external entities, broken access control, security misconfiguration, cross-site scripting, insecure deserialization, using components with known vulnerabilities, insufficient login and monitoring. Yang akan dibahas di sini yaitu insecure deserialization. Insecure deserialization adalah deserialisasi yang tidak aman yang sering menyebabkan eksekusi kode jarak jauh. Bahkan jika kekurangan deserialisasi tidak mengakibatkan eksekusi kode jarak jauh, mereka dapat digunakan untuk melakukan serangan, termasuk serangan replay, serangan injeksi, dan serangan eskalasi hak istimewa. Beberapa tahun terakhir ini, banyak rentan dalam aplikasi web yang memiliki dampak yang cukup fatal, seperti mengungkap data pribadi orang, menghack akun email untuk kejahatan, dan lainnya. Dalam salah satu jurnal yang saya dapat di sini, mereka membahas tentang bagaimana cara mengisi celah ini dengan cara mengusulkan objek map yang dapat diperpanjang alat untuk mendeteksi deserialisasi dan kerentanan injeksi objek di aplikasi web berbasis Java dan PHP. Pada tahun 2009, ISIL menunjukkan bahwa serangan pengguna kembali kode berdasarkan deserialisasi tidak aman adalah layak dalam aplikasi web berbasis PHP. Ia memperkenalkan pendekatan eksploitasi untuk kerentanan injeksi objek dalam aplikasi web yang menyalahgunakan kemampuan penyerang untuk mengubah properti objek yang disuntikan secara sewenang-wenang menjadi aplikasi web yang diberikan melalui deserialisasi. Jadi, data dan aliran kontrol aplikasi dapat dimanipulasi tergantung objek yang disuntikan. Dalam jurnal itu ada satu ide dasar di balik solusi mereka, yaitu object map. Object map yang akan menerima sebagai input URL, target, dan berbagai opsi. Itu akan memvalidasi dan menganalisis input. Dari input itu akan menghasilkan kombinasi permintaan dengan berbagai titik penyisipan. Titik penyisipan adalah titik yang ada di dalam permintaan bahwa pengguna dapat menyuntikkan muatan. Setelah mengidentifikasi semua titik penyisipan, lalu object map akan menghasilkan serangkaian kata permintaan yang akan berisi muatan palsu disuntikan di setiap titik penyisipan.
pilot ini akan disusun dengan cara memaksa aplikasi web target untuk melempar kesalahan jika pilot secara langsung diteruskan ke fungsi deserialisasi di server. Dengan cara itu, solusi yang mereka berikan akan dapat mengidentifikasi permintaan ataupun parameter yang mungkin membuat aplikasi web tidak aman kerentanan deserialisasi. Dalam gagasan itu, mereka menganalisis kebutuhan dan suara yang lebih lengkap dan pendekatan ketika datang untuk mendeteksi kerentanan deserialisasi. Dengan cara ini, solusi yang mereka berikan akan dapat mengidentifikasi permintaan ataupun parameter yang mungkin membuat aplikasi web tidak aman. Jadi, yang dapat disimpulkan dari materi insecure deserialization atau deserialisasi yang tidak aman dapat diserang dengan memanfaatkan data dari sumber yang tidak dipercaya. Ini menyebabkan terjadi serangan DDoS. Untuk mencegah hal ini, kita perlu melarang deserialisasi pada data yang tidak terpercaya. Apa sih serangan DDoS? Serangan DDoS adalah jenis serangan terhadap sebuah komputer atau server di dalam jaringan internet dengan cara menghabiskan sumber yang dimiliki oleh komputer tersebut sampai komputer tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya dengan benar, sehingga secara langsung mencegah pengguna lain untuk memperoleh akses layanan dari komputer yang diserang tersebut. Mungkin itu saja sedikit pemaparan dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam penyampaian materi saya ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.